Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Kamso Podcast. Kali ini saya bersama seorang ahli, seorang pakar dalam bidang wakaf produktif. Beliau juga seorang asesor tersertifikasi. Betul ya Bu ya? J. Beliau adalah Ibu Hajah Rida Astuti. Selamat sore Bu. Selamat Hajah. sore, Assalamualaikum, sehat Oke. Pak? Kita mau ngobrol-ngobrol santai Bu, Ya, santai aja. terkait dengan Bincang sore ini ya kita ini. ya bintang sore, tapi di YouTube kan tidak kenal waktu. Ya, betul. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih wakaf produktif itu Bu? Nah, ini persoalan menarik nih. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran berwakaf, kan kalau ngomongin wakaf, kalau di dalam benak dan asumsi masyarakat umum, wakaf itu ya pasti tanah, gitu ya. Pasti tanah, kuburan, masjid, sekolah, gitu ya. Yang kemudian tidak bisa menghasilkan sesuatu, malah kemudian kita harus merawatnya. Kayak misalnya tanah kuburan itu kan harus dirawat, terus masjid juga harus ada kos yang kemudian harus dilakukan untuk merawat harta aset tadi, gitu kan. Ini wakaf dalam konsep lama, gitu ya. Kan tetapi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 gitu ya, Undang-Undang Wakaf itu menyebutkan bahwa ada alternatif wakaf yang lain, di mana Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu bahwa ada wakaf yang kemudian bisa melakukan namanya wakaf produktif. Sebagaimana kita dulu namanya zakat, pasti zakat konsumtif, gitu ya. Sekarang sudah mulai ya. Akhirnya kemudian ada terminologi baru atau pendekatan baru terhadap aset zakat, ya. Akan tetapi zakat itu sudah punya ketentuannya, Pak Rofik, yaitu 8 asnaf tadi. Ya, ini yang nggak boleh kita otak-atik, karena ini sudah qot'i, ya, sudah fix. Berbeda dengan wakaf. Inilah menariknya wakaf produktif dibanding tadi zakat produktif, gitu ya. Kalau zakat produktif sudah 8 asnafnya sudah dikunci nih, sudah dikunci, bahasanya nggak bisa nih diotak-atik lagi karena Quran sudah menyatakannya begitu, gitu ya. Sedangkan wakaf itu lebih fleksibel. Bahkan menurut mauqufnya, wakaf itu ada 3, wakaf ahli, wakaf khairi, dan wakaf mustarak. Jadi wakaf kalau kemudian buat ahlinya sendiri, ahli itu keluarga maksudnya, boleh nggak? Boleh. Misalnya gini, saya wakaf terhadap aset saya berupa pertanian yang selebar misalnya, gitu ya. Tapi mauquf alaihnya, peruntukan dari hasil dari tanah itu, tanah pertanian itu, misalnya sebagian, misalnya 20%-nya untuk ahli saya, untuk anak cucu saya, boleh nggak? Boleh. Berbeda dengan zakat tadi ya. Kalau wakaf itu boleh. Lah, kemudian yang 80% itu buat siapa? Buat wakuf alaih yang lain. Ada 10% yaitu hak nadir. Nah, ini yang membedakan antara zakat dengan alim, ya, amil dari zakat dan nadir di wakaf. Nah, nadir hanya berhak 10% saja dari hasil kelolaan wakaf tadi. Nah, misalnya 10, 20, berarti 10% buat nadir, 20% buat ahli, dan kemudian sisanya 70% untuk khairi, untuk yang di luar ahli tadi. Boleh nggak? Boleh. Gini, kalau wakaf produktif berarti kalau sesuai penjelasan tadi, wakaf yang diusahakan. Menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan. Ya, untuk menghasilkan kan harus diusahakan. Prinsip usaha itu kan enggak mesti untung. Nah, kadang ada rugi. Sementara sifat wakaf itu ajeg. Nggak boleh berkurang. Tidak boleh. Gimana menyikapi kalau seandainya rugi gitu? Ya, seandainya rugi bagaimana, gitu kan? Tapi pada faktanya, misalnya ruginya itu kan asetnya, makanya kita tidak bermain di asetnya, tapi adalah kelolaan itu. Makanya misalnya
tanahnya itu aset, aset wakaf. Tapi yang untuk pengelolaannya itu bisa menggunakan yang lain selain wakaf, misalnya pakai sodako, bisa apa, nah boleh nggak ini kemudian bisa berkurang apa kolaborasi nah itu sebetulnya antara zakat dan wakaf kalau kolaborate itu menghasilkan banyak hal. Iya, karena ada beberapa juga rumah sakit yang dibangun atas dasar kolaborasi. Ya, kolaborasi zakat dan wakaf. Asetnya dibangun melalui wakaf, operasionalnya sodako atau zakat yang pentasorofanya melalui itu ya gitu. Misalnya salah satu rumah sakit di Dede ya, dompet duafa itu yang diperuntukkan untuk orang miskin misalnya. Nah, itu bagaimana operasionalnya? Ya melalui tadi dana-dana yang di luar wakaf. Nah, wakafnya adalah bentuk bangunannya gitu ya. Artinya bahasanya gini, misalnya saya mau berwakaf untuk rumah sakit itu. Nah, itu melalui apa? Yaitu wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang. Wakaf tunai? Iya, wakaf tunai, tapi bahasanya wakaf melalui uang. Artinya wakaf itu diberikan pada satu program tertentu. Misalnya saya ingin membangun rumah sakit nih di UIN, UIN Gus Dur. Karena nggak mungkin dibiayai negara, gitu ya. Maka saya menggunakan konsepsi wakaf. Misalnya saya membutuhkan RAP untuk pembangunan tanah total 100 miliar. 100 miliar. Nah, itu kemudian kita masing-masing dosen atau mahasiswa bisa mengkolektabilitaskannya. Misalnya setiap mahasiswa baru misalnya kewajiban berwakaf 100.000 misalnya, ya kan? 100.000 kali kita 5.000 orang. Berarti wakaf ini bukan wakaf tunai dong, wakaf dalam bentuk uang. Bentuk uang tapi melalui uang. Gedung, tapi ini bahwa kalau wakaf melalui uang adalah wakaf yang bentuknya tunai, tapi untuk diperuntukkan pada suatu purpose tertentu atau program tertentu, bentuk aset gitu. Oke, sekarang gini, pengalaman jenengan dalam mengelola wakaf tunai itu lika-likunya seperti apa? Apakah masyarakat sudah welcome dengan pola-pola ini? Karena kan yang biasa seperti tadi dikatakan, biasanya wakaf itu untuk masjid. Ini kok wakaf untuk unit usaha misalkan, untuk bikin mall, untuk bikin rumah sakit. Apakah masyarakat sudah menerima itu atau bagaimana? Mungkin ada pengalaman dari lapangan. Ini ya, sebetulnya praktik wakaf itu masyarakat sudah aware-nya cukup bagus. Misalnya konsep wakaf melalui uang biasanya masyarakat sudah tahu. Kalau misalnya contoh saya ya kan, masjid yang saya kelola membutuhkan karpet. Tentu kalau digadang satu orang itu berat, ya ratusan juta. Tapi kemudian kalau saya mengatakan ini wakaf, monggo berwakaf karpet dengan 1 meter saya jual sekian. Nah, kemudian mereka mengatakan oke, saya wakaf 2 meter. Berarti kalau 1 meternya 500, berarti kan 1 juta. Maka mereka membayarnya dalam bentuk cash wakaf, tapi melalui untuk barang tertentu yang diwakafkan gitu ya, misalnya karpet tadi atau pembangunan turun misalnya, karena mungkin salah satu kita nggak punya kesulitan air gitu kan, jadi maka harus membangun turun tadi, karena untuk ditopang sendiri rasanya menjadi berat. Nah, wakaf yang seperti ini biasanya itu namanya wakaf melalui uang, dan itu familiar di sebenarnya kita lebih ringan ya. Wakaf itu enggak harus punya tanah hektar-hektaran atau tanah luas untuk diwakafkan, harus punya. Bisa ya seperti itu tadi. Karpet bareng-bareng saya urun 1 meter, nilainya berapa, dikonversi ke dalam nilai mata uang. Makanya kita kan punya masjid nih, Pak Rofi. Kenapa kita coba menggunakan tadi wakaf bersama, wakaf melalui uang. Misalnya satu pondasi nih, satu gada-gada bahasa atau ngomong Tegal ngomongnya gada-gada apa? Satu pilar. Nah, satu pilar itu membutuhkan misalnya 10 juta. Kita masing-masing saya satu pilarnya 10 juta, itu satu pilar 10 juta berarti berapa orang bisa? Misalnya satu wakafnya misalnya 1 juta, berarti kalau 10 juta berarti 10 orang. Mungkin gitu. Bahwa tapi ada purpose yang ditulis. Untuk pembelian pilar masjid gitu kan. Jadi kita sebagai pewakif ngerti nih. Nah, nggak asal
gelontang nih, tapi kita tahu bahwa aset yang kita lakukan atau yang kita wakafkan, duit yang tadi, duit berupa tunai tadi, lalu dibentukkan dalam bentuk barang. Nah, jadi kita tahu, oh ini pilar satu nih, pewakifnya Enurofik Rinda Astuti bla 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 bla, disebutkan nih nanti sama Nadir. Ini wakaf pilar 2, didin, 3, itu kan jadi jelas. Keperuntukannya kita jelas nih. Nah, itu maksud saya. Makanya wakaf itu menjadi sangat fleksibel, Pak, dibanding zakat. Karena kalau untuk zakat agak susah kan? Gitu. Karena asnafnya sudah. Nah, sekarang gini, kalau masyarakat itu mau melakukan atau mau ingin bergabung, baik wakaf yang pola wakaf itu tadi, wakaf dengan uang atau wakaf produktif, wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan produktif itu, polanya atau medianya lewat mana gitu. Katakanlah saya mau berwakaf untuk itu, kemana saya harus mencari? Ya, maka ada persoalan adalah di nadir. Nah, nanti makanya itu nadir lebih bisa membuat sebuah program, Pak, untuk ditawarkan kepada para pewakif. Nah, ini kan jadi menariknya nadir itu yang akan mendorong pewakif mau berwakaf, gitu kan? Jadi program misalnya, oh saya punya program adalah memberikan masjid di pedalaman Kalimantan, misalnya. Karena di sana nggak mungkin dong punya masjid, misalnya susah lah untuk kemudian ada orang-orang Kalimantan yang kemudian mu'alaf gitu ya, kita hijrahkan dari yang tidak punya agama menjadi punya agama, lalu kita bentukkan masjid. Kayak misalnya kasusnya Irfan Hakim misalnya, dia punya masjid di Uganda gitu kan, yang notabene jauh gitu. Tapi kalau dia kan memang karena beliau orang kaya ya, jadi bisa menopang sendiri. Atau kita bisa bagaimana susahnya orang Palestina untuk mendapatkan air. Nah, itu wakaf melalui air juga bisa, Pak. Tapi yang kita bangun bukan airnya dikasihkan, tapi adalah turun airnya itu loh, untuk mencantumkan air. Jadi kan itu kan tetap ada. Tapi mauquf alaihnya adalah penghasilan air untuk para pengungsi Palestina misalnya. Itu menjadi sangat produktifnya di situ, Pak. Jadi bagaimana wakaf itu men-trigger seseorang untuk lebih produktif, dan kira-kira begitu. Dan wakaf itu bisa kemudian multiplier effect, Pak, itu. Iya. Ya, itu kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampak kepada masyarakat atas wakaf secara umum? Ya, dampak wakaf itu kalau mungkin lebih spesifik wakaf produktif. Jadi gini, yang sekarang adalah wakaf itu ada 2, Pak, sebetulnya. Wakaf temporer sama wakaf yang long lasting. Nah, jadi Pak Raufik bisa wakaf mengatakan gini, saya punya rumah, nih, tapi kebetulan rumah itu saya nggak pakai, Pak. Karena kebetulan aset saya banyak lah, ya, rumah itu saya nggak pakai. Kemudian saya bilang, Pak Raufik lagi punya keinginan untuk bikin TPQ nih, atau nggak usah TPQ ya. Pak, saya punya program untuk jual buku atau minimarket lah, karena di situ tidak ada minimarket gitu. Oke, kita kerjasama, Pak. Saya wakafkan, tapi bahwa kemudian hasil minimarket itu untuk ngopeni para hafidhoh di tempat Pak Raufik, karena kemudian Pak Raufik punya anak-anak hafid lah yang harus dikasih makan, ya kan, untuk lembaga. Nah, saya wakafkan peruntukan rumah saya itu, Pak. Misalnya konter saya itu ke Pak Raufik. Pak, saya wakafkan penggunaan nih, Pak, bukan aset ya. Penggunaan rumah ini atau toko saya ini karena saya tidak pakai selama 15 tahun. Ke Bapak. Jadi temporer ya. Temporer itu namanya. Setelah 15 tahun kembali lagi. Kembali ke saya. Itu namanya wakaf temporer itu, Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena yang dilakukan adalah penggunaannya. Karena saya tidak membebankan apapun gitu kepada Pak Raufik. Ya PBB ya saya yang bayar karena memang itu rumah saya gitu misalnya dan lain sebagainya. Lalu Pak Raufik memakai untuk tadi toko. Untuk kepentingan sosial. Untuk kepentingan tadi karena Pak Raufik punya hasilnya untuk mauquf alaih. Karena Pak Raufik karena pengennya ini program hafid di tempat Pak Raufik bisa jalan. Maka butuh tidak hanya donatur, tapi bagaimana ada
aktivitas produktif yang bisa ngopeni orang-orang yatim ini yang hafid. Nah ini penting. Nah inilah kemudian wakaf tadi Pak. Oke. Terakhir Bu Rinda, untuk supaya wakaf produktif ini juga bergeliat, artinya direspon oleh banyak masyarakat dan sebagainya, tentunya Nadir juga harus memberikan terobosan-terobosan. Idealnya apa yang harus dilakukan Nadir supaya masyarakat juga semakin antusias dengan wakaf produktif ini? Salah satu kemudian yang harus dilakukan tidak hanya Nadir sebetulnya, ini kan sebagai stakeholder Pak. Ya, pemerintah ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Juga ada pemerintah di daerah namanya BWI daerah. Nah, lalu kemudian ada personal Nadir atau yayasan yang Nadir yayasan. Ini sebetulnya bisa kemudian support kepada literasi. Semakin banyak dakwah-dakwah mengenai wakaf, karena asumsi orang wakaf itu gede, wakaf itu orang kaya gitu lah bahasanya. Kita orang miskin ngapain berwakaf gitu kan? Kadang Nadirnya sendiri sudah beranggapan seperti itu, bahwa hanya mendatangi muzaki. Padahal banyak orang yang bisa wakaf hanya 1.000 perak gitu loh. Itu bisa dilakukan wakaf 1.000. Tapi kalau kemudian bayangkan kelolaan Pak, kalau kelolaan itu 10 bahasanya dana abadi kalau ini ngapunten, kita kalau narik nih bahasannya UIN Pekalongan nanti PLU misalnya ya, kita kan perlu tuh dana stimulus untuk pembangunan bisnis toh. Menggunakan apa yang bisa dipakai? Pakai negara kan nggak mungkin Pak. Maka kita pakai apa? CSR bisa Pak, pakai CSR dana pihak ketiga atau investor bisa Pak. Tapi bisa juga pakai wakaf Pak, melalui tadi dana abadi yang dibentuk dari mahasiswa dan stakeholder lainnya. Itu menariknya. Kembali ke Nadir ini, berarti kompetensi Nadir ini menjadi kata kunci terkait dengan geliat wakaf produktif. Kira-kira kalau harus ada dalam tanda kutip yang bertanggung jawab terkait dengan kompetensi Nadir itu siapa kira-kira? Nah, kita ada BWI Pak, Badan Wakaf Indonesia sudah berusaha untuk mensertifikasi, bahasa mensertifikasi kemampuan Nadir. Jadi Nadir ada standarnya, ada standar minimal untuk wakaf produktif ya, CWC. Makanya kalau kita ada program namanya sertifikasi Nadir kompeten Pak. Itu ada sekitar 6 skema Pak. Jadi skema penerima Nadir wakaf kompeten. Jadi kalau kayak kita dosen ya ada tendika, ada sertifikasi dosen. Tapi kan tidak ada pelatihannya Mbak kalau dosen itu. Kalau ini benar-benar dilatih, lalu kemudian diuji Pak. Diuji kita menggunakan PNSP. Kan ada standarnya. Semua Nadir mendapatkan kesempatan untuk itu atau mendaftar Pak? Mendaftar ya. Mendaftar. Menggunakan skema berapa? Kan ada 6 skema. Skema 1, skema 2, skema 3. Apa bedanya skema 1 sampai 6? Semua itu kompetensinya, Pak. Skema itu kompetensi yang harus dimiliki. Dari 1 sampai 6. Kalau 6-6-nya semuanya dia tersertifikat. Satu skema satu sertifikat. Oh, satu skema satu sertifikat. Gitu. Kalau mau kompetensi skema 1 apa kira-kira? Skema 1 itu tentang perencanaan. Skema 2 pengelolaan, Pak. Pengelolaan harta zakaf. Skema 4 itu penerimaan. Nah, akuntansinya juga skema 6. Nanti di skema jadi kalau mau paripurna sudah lah kalau sudah sampai skema dari 1 sampai 6. Coba merencanakan hingga kepada pembukuan. Nah, ini Nadir diharapkan menjadi manajer investasi nih Pak, bahasannya. Ini menariknya kan berbeda dengan Amil. Kalau Amil kan hanya menerima, mentasarufkan, gitu kan. Tapi berbeda dengan Nadir. Nadir tidak boleh tidak punya kemampuan bisnis Pak, harus punya kemampuan bisnis. Supaya asetnya itu produktif. Berkembang. Nah, gitu. Bagaimana misalnya jenengan tahu fungsi wakafnya yayasan-yayasan di pendidikan di Mesir. Al-Azhar itu kan bukan aset negara Pak. Iya, bukan. Aset wakaf. Aset wakaf terbesar. Dibangun oleh wakaf, bukan negara. Nah, dan dikelola dengan persis. Apa yang dilakukan misalnya yayasannya Utsman bin Affan di Mekah. Bagaimana kemudian kelola hotel, kelola cottage, kelola kebun kurma,
dan kemudian mauquf alaihnya adalah kepada 2 masjid itu. Ya. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Ya, kita banyak melihat dan mendengar cerita-cerita sukses tentang tata kelola wakaf di luar negeri ya. Tapi mungkin ini ya paling tidak kita sudah mulai berproses dengan sertifikasi nadir itu tadi. Minimal itu. Artinya kita sudah memperoleh gini, karena kadangkala karena asumsi kita dulu wakaf adalah aset gitu ya. Aset itu ya wis palango ya koyo ngono, gitu. Ya bentuke ngono ya palang ngono, wis ora usah diapa-apake. Kuwi namanya wakaf. Wakaf itu kan berhenti. Wakaf itu kan berhenti. Nah, ya mungkin ada apa ya? Ada perlu brainwashing ya. Ya, brainwashing lah. Ekstrim mungkin ya brainwashing, tapi ada penyegaran. Penyegaran. Ya ini kemudian menjadi ada suku, Pak. Namanya, makanya di negara itu kemudian muncul namanya CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk. Itu wakaf uang. Sudah modern lagi ya. Sudah, ya itu instrumen itu dikeluarkan negara itu, Pak, yang itu kemudian disupported oleh BWI, Pak. Jadi uang-uang, kalau Bapak punya uang besar misalnya gitu ya, ini wakaf kita kumpulkan, kita belikan sukuk negara, Pak. Nah, sukuk negara itu buat apa? Buat pembangunan, Pak. Kita dapat margin kan, kalau sukuk itu kan dapat ibarat Pak, bahasanya bonus, ada bonusnya, atau apalah. Kalau bahasa konvennya diskonto, Pak. Kalau kita kan ujroh atau margin lah ya, kalau bahasa syariahnya. Nah, ini ya kemudian bisa dimanfaatkan untuk mauquf alaih, Pak. Nah, inilah hebatnya motorik dari wakaf, cash wakaf. Supaya proses ini cepat landing, artinya bagaimana wakaf produktif ini menjadi habit ya di lingkungan kita dalam tata kelola, tidak terpaku pada wakaf-wakaf yang tradisional, yang besar-besar. Wakaf itu mauquf dan fungsinya ya tidak produktif. Bukan berarti tidak produktif, tidak baik ya, tapi lebih baik kalau produktif. Kira-kira tadi saya sudah bilang pertanyaan terakhir, ini terakhir lagi. Kita sebagai memang menarik Pak kalau nanti bicara tentang wakaf itu, waduh, kita sebagai sivitas akademika, apa yang mesti kita lakukan? Nah, mungkin singkat. Kita sebagai akademika apa yang mesti lakukan? Satu, kita punya mahasiswa, Pak. Itu kan aset, Pak. Nanti ke depan mahasiswa bisa nadir-nadir kompeten, Pak. Artinya kan? kita harus mengedukasi, menanamkan bahwa nazir itu tidak semata-mata mencatat aset wakaf. Tidak cuma mencatat, lalu kemudian menaruh di lemari gitu, selesai gitu. Tidak. Tapi bahwa mereka ekonomi syariah nih, Pak. Ini kan anak-anak perbankan, anak ekos, anak akuntan, ya ini kan dituntut dengan manajemen investasi nih, Pak. Betul. Tentu kalau mereka mau jadi nadir, Pak, mereka sudah punya tuh ibaratnya capital learning ya, kapital yang sudah ada modal kapitalnya, modal learningnya itu sudah mereka tahu apa itu manajemen investasi, apa itu pasar modal, bagaimana menghitung payback period, bagaimana menghitung diskonto gitu ya. Misalnya itu menjadi menarik loh sebetulnya. Dan bisakah nadir kaya? Bisa, Pak, nadir itu kaya. Tergantung dana kelolaannya saja gitu. Kalau 10% dari 10 triliun 10 miliar berapa? Terus kelihatan toh, Pak. Banyak lah pokoknya. Iya kan 10. Artinya kita sudah bisa 100. Artinya itu yang bisa kita lakukan dari wakaf. Berbeda dengan slotnya zakat. Zakat itu ya udah mentok di situ, Pak. Walaupun cuma dapat amil itu 12,5, Pak. Ya, tidak harus begitu kan. Ambil enggak, ambil juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kami kan punya slot, Pak. Ada punya slot 12,5%. Ada kuota. Gitu. Oke, baik Bu Rinda, saya kira banyak hal ya bisa dibicarakan terkait dengan wakaf produktif. Ya, barangkali obrolan kita ini tadi banyak hal. Ya, kalau ada sisi baiknya silahkan diambil, tapi kalau tidak ada sisi baiknya ya karena mohon ini, dikoreksi. Ya, tapi ini menariknya ya, ini close statement saya. Sebetulnya banyak kemudian betapa Allah itu memberikan unsur-unsur yang komplit loh kepada untuk menyeimbangkan antara supply, demand, dan distribusi. Nah, konsep wakaf, zakat itu adalah pendistribusian kekayaan, Pak. Iya, iya. Ini yang zakat wakaf itu sebagai alat distribusi kekayaan. Ini Allah sudah atur, Pak, nih. Sudah atur loh, dalam Quran loh sudah atur. Sebelum orang-orang ngomongin tentang
pajak dan lain sebagainya, maka ada namanya jalur distribusi yang kemudian Allah bikinkan itu tadi melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu jalur distribusi yang kemudian akan dengan mudah diberikan. Ngapunten ya, kalau pajak itu kadang kita paksa untuk ambil, tapi kalau zakat, infak, sedekah, kalau itu menjadi sebuah keyakinan, itu serta merta muzaki itu akan memberikan bahkan lebih daripada porsi yang ditentukan. Nah ini Tuhan membuat kita tidak greedy gitu loh. Instrumennya itu luar biasa Pak, itu sudah dibikinkan sama Allah supaya kita jadi manusia ekonomi yang tidak greedy. Ya supaya ada saling itu tadi ya, saling membantu antara. Maka bahasa kita keadilan sosial Pak di Pancasila, ingat ya pasal 5 itu, kalau 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 itu persatuan, 4 itu musyawarah, 5 itu keadilan Pak. Itu semua sudah dalam Quran Pak kalau itu. Oke, saya kira kita sudah panjang ya. Kita luar biasa ini, Islam itu ibaratnya udkhul fi islamin kafah, itu memang sudah diberikan instrumennya. Cuma seringkali kita kurang menggalinya. Oke, saya kira cukup ya. Kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di momen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali nanti.